Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Program persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan This Way Kaltim. Dan seperti tagline-nya Ngopi Sore, kita harus menikmati kopi kita dulu. Bu Ismi, C. Ferry, boleh melepas masker sebentar saja karena kita mau menikmati kopi kita hari ini langsung dari Private Dining Room Hotel Aston Samarinda. Selamat minum kopi. Oke, boleh dipakai lagi maskernya. Dan tentunya di episode kelima Ngopi Sore tepat di hari ini, Kamis 18 Februari 2021, kami masih mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan terkait tema di kali ini, yaitu wanita dan juga keluarga, di kolom komentar yang ada di akun Facebook maupun juga di akun Instagram. Dan jika tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Ismi mengenai seperti apa pemahaman mengenai wanita di era sekarang ini, sekarang kita mau beralih ke Chef Ferry. Bukan mau menjadi tim pro atau kontra dengan pengertian wanita yang ada, tapi kalau menurut Chef Ferry sendiri sebagai seorang pengusaha wanita, apa sebenarnya pengertian wanita di mata Chef Ferry dan sebenarnya harus seperti apakah wanita di era sekarang ini? Kalau menurut saya, yang namanya kita diciptakan sebagai wanita, wanita itu adalah seorang penolong. Kita adalah penolong untuk suami kita, untuk partner kita, ya, dan kita juga penolong untuk anak-anak kita, gitu loh. Jadi ya memang siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, sebenarnya saya menganggap itu adalah satu anugerah diciptakan sebagai seorang wanita. Karena wanita itu didesain, dirancang dengan segala macam multifunction dalam diri wanita itu. Wanita adalah seorang makhluk yang kuat. Makanya kita diberikan kepercayaan, diberikan anugerah untuk bisa melahirkan, untuk bisa menjadi penolong buat suami kita dan juga penolong buat anak-anak kita. Dan kita juga harus menjadi teladan itu di dalam rumah tangga. Bagaimana di tempat pekerjaan, kita juga dituntut untuk menjadi seorang pimpinan yang harus bijak. Bagaimana caranya kita bisa mengayomi, saya tidak akan bilang bawahan atau gimana, tapi tim. Saya menganggap tim sebagai satu kesatuan. Teman-teman yang bekerja bersama kita, kolega-kolega kita, semua itu saya anggap satu tim. Dan kita membimbing mereka. Bagaimana caranya kita bisa mendelegasikan pekerjaan, tugas, semua. Jadi sebenarnya ada satu koneksi yang kuat. Bagaimana peranan kita di dalam rumah tangga dan juga bagaimana peranan kita dalam dunia pekerjaan. Itu sebenarnya sangat connected sekali gitu loh. Cuman kalau di dalam rumah tangga mungkin lebih ke personal, tetapi dalam bisnis ya tugas dan kewajiban yang mana dituntut kita untuk bisa bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, how to be a leadership untuk membawa tim kita ini mau arahnya kemana. Karena yang paling esensi dari seorang wanita, untuk menurut pribadi saya, wanita harus punya satu tujuan yang kuat, a vision, satu visi. Itu harus kita punya. Apakah kita sebagai ibu rumah tangga, ataupun kita wanita pekerja, dimanapun kita berada, kita harus punya visi. Karena dengan visi itu sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengayomi yang lain. Kalau kita maju, of course anak-anak kita, suami kita, tim kita, semua pasti akan terbantu di situ. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bersama itu tadi pengertian wanita dari kacamata seorang Chef Ferry Leong yang merupakan salah satu
pengusaha wanita yang ada di kota Samarinda. Nah, kalau kita tadi berbicara sesuatu hal yang mungkin agak berat, sekarang saya mau bertanya pengalaman lucu atau pengalaman menarik yang pertama ke Bu Ismi dulu. Sebagai seorang kaum hawa, sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebelum kita nanti mau membahas mengenai keluarga, satu Bu, boleh dong ceritakan pengalaman lucu, pengalaman unik atau pengalaman menarik sebagai seorang wanita yang menurut Ibu cocok sekali dibagikan di sore hari ini bersama Sobatkom semua. Iya, kalau saya pribadi sih artinya mungkin kalau jabatan itu kebetulan di kantor ya, tapi kalau di luar kantor itu nggak seperti itu gitu. Jadi saya biasa ke pasar. Kalau Ceferi mungkin nggak sampai ke pasar. Jadi kalau seorang Bu Ismi ini bisa. sering ke pasar? Ya, bisa ke pasar. Pasar mana nih Bu? Nah, tentu pasarnya kalau misalnya lagi pulang kantor, kan itu ada dari kantor pulang menuju rumah gitu, ada pasar-pasar kaget gitu. Kalau lihat apa-apa yang bagus, berhenti dulu, ya berhenti dulu gitu. Jadi berhenti dulu, terus lihat-lihat apa nih yang oke gitu. Nah jadi beda sih, apalagi di masa pandemi COVID ini kan kita juga semuanya misalnya mau, kalau biasa kita makan-makan di warung atau di restoran seperti itu kan kondisi kan juga tidak seperti dulu gitu. Jadi lebih aman lah kita kalau ada waktu masak sendiri di rumah. Jadi kalau saya masih ke pasar bisa ke pasar. Jadi kalau ada waktu ke pasar masak seperti itu. Toh saya pikir juga nggak apa-apa kan ke pasar. Kita mau ulik dulu sebenarnya kalau seorang Bu Ismi, seorang kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke pasar, apa yang paling sering dibeli Bu? Dan apa menu yang paling sering dimasak ini? Kita mau tahu dulu bocorannya apa nih. Terus berapa budgetnya nih? Kalau kita mau lihat tips dan trik dari Bu Ismi ini belanja di pasar yang hemat ala Bu Ismi nih, mungkin seperti apa Bu Ismi? Iya, jadi nggak kan kalau kita ke ke swalayan atau ke minimarket, nggak semua sayur-sayuran ada juga kan lengkap gitu. Kalau kita ke pasar tradisional juga di samping untuk menghidupkan ekonomi di pasar tradisional juga kan macam-macam. Mau cari tahu, tempe, ya kan, ayam ada, ya kan, terus bisa di stok gitu. Jadi enggak bisa ditawar ya Bu? Enggak usah tawar-menawar karena waktunya. Jadi enggak bisa, enggak perlu lama-lama ya. Jadi tahu aja apa yang biasa favoritnya anak-anak, misalnya ayam goreng, ayam goreng yang paling praktis lah ya. Ya ayam goreng, jadi stok ayamnya banyak-banyak. Kemudian sayuran, buat sayur-sayur gitu, sop-sop yang anak-anak suka, seperti itulah. Lodeh tempe, lodeh tahu gitu, kesukaan ayahnya kan seperti itu. Jadi kalau kesukaan anak ayam goreng, kesukaan ayahnya sayur lodeh ya? Ya sayur lodeh, biasa kita bisa. Itu kalau pengalaman unik dan juga menarik dari seorang Ibu Ismi. Sekarang kalau pengalaman menarik dari seorang pengusaha, tadi ada judgement dari Bu Ismi. Kalau Ceferi ini biasanya nggak ke pasar. Wah, seperti apa? Ini baru Bu Ismi, belum netizen yang lain nih. Bagaimana? Apakah seorang Ceferi ini juga ke pasar atau punya pengalaman menarik lainnya sebagai seorang wanita atau perempuan di era sekarang ini? Aduh, Ibu Ismi. Lucu ya bahwa judgement-nya itu bukan datang dari luar tapi dari partner sebelah. Sorry ya. Saya pikir karena Ceferi lebih sibuk dari saya. Biasanya kita, itu mungkin saya Bu lebih suka GoFood. Kalau Ceferi seperti apa ini? Tadi kan saya ada bilang bahwa di zaman pandemi ini justru menjadi semacam kayak akademi pembelajaran buat kita ya Bu ya. Jadi saya ini ada satu peristiwa yang buat saya menarik untuk dalam hidup saya. Saya yang tadinya tidak suka memasak. Ternyata ada kesamaan antara Bu Ismi dan Ceferi, sama-sama dan suka tidak suka harus memasak. Seperti apa Ceferi? Saya tidak suka memasak. Saya mikir waktu itu kembali ke 6 bulan mungkin, 6-7 bulan yang lalu. Ada satu masa di mana kita semua sangat takut ya waktu itu ya. Jadi kita semua harus di rumah. Ada satu waktu itu 7 bulan yang lalu gimana. Kemudian saya berpikir, ya mungkin karena saya ini juga orangnya tidak bisa diam. Karena kita udah terbiasa ya Bu ya, bikin ini bikin itu. Kemudian saya di rumah itu saya berpikir, saya ini ngapain ya. Akhirnya tiba-tiba saya pas lagi iseng buka handphone saya dan saya melihat ada satu channel masak. Ada satu channel masak. AFC kalau nggak salah itu, ada satu channel masak
Dan saya lihat, wow, tokoh yang masak di dalam itu kok pintar banget. Di situ saya merasa tertantang. Saya merasa tertantang. Waktu itu yang lucu ini, bukan orang Indonesia, tapi bisa masak soto mie kuning. Soto mie kuning. Orang luar negeri. Orang Indonesia bukan ya? Orang Indonesia. Orang Amerika. Kayaknya orang Amerika ya. Dia bisa masak soto mie kuning. Di situ saya merasa tertantang. Wow, kok dia bisa ya? Bagaimana caranya? Saya mulai belajar, saya mulai Google, saya mulai belajar, dan saya mulai surfing internet. Jadi satu artikel saya compare dengan artikel lain. Apa bahasanya Bu Gita? Case study ya Bu ya? Studi banding ya Bu, biasa gitu. Saya cari-cari informasi. Di situ saya mulai. Jadi saya yang tadinya memang benar nggak tahu detail ya. Ini bagaimana semua. Akhirnya saya belajar, pelan-pelan saya belajar. Dan saya sempat ke pasar Bu. Pasar mana? Kalau Bu Ismi tadi di pasar-pasar kaget saat pulang kantor, kalau Chef Ferry ke pasar mana nih? Saya di pasar-pasar sebenarnya pasar-pasar utama lah di kota ini ya. Jadi saya pergi gitu. Kadang kalau saya nggak sempat, saya bisa titip, saya catat-catat gitu kan. Jadi apa aja yang mau dibeli? Jadi karena kan ini kita harus efisien ya, seefisien mungkin. Jadi saya pergi beli. Jadi saya sudah tahu, oh kalau beli sayur-sayur nih, kayak sayur bayam, sayur ini, tahu, tempe semua. Akhirnya ya itu, saya jadi belajar. Di situ saya belajar dan juga belajar cara meracik makanan bagaimana. Di situ saya belajar juga, dan saya mendapat satu pengetahuan baru tentang resep Nusantara itu kayak apa. Ternyata resep Indonesia itu sangat kaya ya, sangat kaya. Jadi ada yang wajib ya Bu ya. Yang wajib apa? Serai. Sudah tahu bumbu wajib ya? Iya, segala macam. Bawang merah, bawang putih semua, kunyit semua, kemiri semua. Di situ itu menjadi apa ya? Itu kayak textbook buat saya. Jadi setiap kita coba, misalnya minggu ini saya masak rawon, nanti minggu depan saya coba masak soto Betawi, macam-macam. Dan saya tertarik dengan menu-menu masakan Indonesia. Buat saya itu luar biasa. Apa rempah-rempahnya ya, bumbunya itu yang menurut saya itu harus beda dengan yang lain. Dan saya mengejar yang namanya originality-nya. Saya ke pasar, saya cek bumbu apa semua. Jadi saya tidak begitu suka dengan bumbu siap saji siap saji, karena menurut saya kurang tantangan ya, kurang tantangan buat saya gitu. Kalau tidak suka bumbu siap saji dengan kekayaan rempah-rempah dari masakan Nusantara, masakan apa yang dirasa paling berhasil dan netizen yang ada di rumah setuju bahwa itu adalah masakan yang terbaik yang selama pandemi ini Chef Ferry buat dan Chef Ferry masak, itu approve di mereka? Rata-rata sih. Wah, rata-rata approve. Luar biasa sekali. Kemudian juga saya belajar mulai bukan pelelangan ya, tapi kita belajar bagaimana caranya mempelajari, oh ini ikan segar, oh ini udang segar. Saya mulai mempelajari, oh ini ayam segar, oh begini. Kita belajar. Menambah pengetahuan baru juga ya. Oleh karena itu saya berpikir, pandemi ini sebenarnya adalah satu kesempatan. Dimana yang tadinya saya tidak punya ilmu ini, kemudian tiba-tiba saya bisa ada. Dan ini kalau dibilang pengalaman lucu, ya iya, karena semua teman-teman kenalan saya tuh kaget semua waktu tiba-tiba saya show. Jadi udah hebat masak rawon. Mereka pikir saya ini beli atau apa, tapi tidak. Dan saya juga karena saya suka mengajar, jadi saya suka ngajarin. Ini caranya begini, dan saya bikin video tutoring cara memasak dari scratch, dari nol sampai jadi. Kalau Sobatkom yang mau melihat tutorial masaknya ada di mana ini Chef Ferry? Ada di Instagram. Jadi Sobatkom semua bisa langsung cek Instagramnya Chef Ferry untuk melihat tutorial masakan Nusantara yang ada ya. Dan dijamin berhasil pasti Chef Ferry. Dijamin berhasil. Dijamin berhasil, luar biasa sekali. Dan satu lagi, tadi Bu Ismi ada bicara segala sesuatu kalau kita masak pakai cinta. Wah, iya. Ini tadi ada ya, melihat iklan dan ternyata masaknya menggunakan cinta. Itu salah satu resepnya juga kah? Itu rahasia saya. Jadi itu adalah rahasia kalau kita memasak,
kita sebagai perempuan melakukan apa aja, jangan menganggap itu satu beban. Tapi jika kita bisa memasak dengan cinta, passion, itu rasanya yang akan keluar itu beda. Love is everything ya. Luar biasa sekali. Jadi tadi kita sudah membahas seperti apa pengalaman-pengalaman menarik, seperti apa membahas mengenai sosok-sosok perempuan luar biasa. Ada Bu Ismi, ada Cek Ferry juga, bagaimana pengalaman yang lucu di kala pandemi ini. Karena tentunya Sobatkom perlu mengetahui pandemi ini, COVID-19 ini bukanlah suatu hal yang harus menjadikan kita untuk berdiam diri saja, benar ya Bu Ismi, Cek Ferry, kita harus melainkan kita harus berjuang seperti apa agar kita dapat bangkit, agar kita dapat memanfaatkan semua peluang dan juga kesempatan. Dan untuk itu kita juga akan membahas mengenai keluarga, namun usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan juga Dispekatif.